bisa merasakan 10 hari terakhir yang dimana Bang Vidi yang tidak merasakannya. Salawat serta salam. Tiba-tiba lah. Salawat serta salam. Iya. Yang telah membawa agama ini hingga kita bisa merasakan manisnya Islam, dan semoga Allah dia memberikan kita mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan, insya Allah selepas ini kita akan mendengarkan ceramahnya Ustadz Rusdi dari kitab Fathul Qorib bab puasa. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan bacaan Quran dari Akhi Afif. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Baik, semoga pembaca dan pendengar selalu diberi keberkahan dan taufik. Amin. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi materi. Untuk itu para jamaah dimohon untuk mendengarkan dan jika membawa buku dicatat. Untuk Ustadz Rusdi waktu dan tempat dipersilakan.
Mana panitia? Itu ngapain mereka? Masih ngangkat makanan Zat. Nanti setelah selesai masuk. Ini tadi bagi aja bang, nggak ini. Panitia kebanyakan nales. Ini nggak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita melanjutkan bacaan kitab di kitab Fathul Qarim yang memasuki yaitu kafaroh buat yang jima fi nahari Ramadan. Mana panitia? Minggu kemarin kita berhenti di masalah hukuman bagi suami istri yang jima atau yang belum suami istri tapi zina juga. Ya, jadi hukum kafarah uzma ini jima fi nahari Ramadan itu bukan cuma untuk yang suami istri. Kita pakai qiyas aulawi pakainya. Yang udah sah aja wajib kafarah, apalagi yang belum sah. Itu. Ya, jadi yang udah suami istri yang sah aja wajib kafarah, apalagi yang belum. Nah, itu ya. Jadi qiyas aulawi. Bismillah, baca. Saya yang baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Amin. قال ومن وطئ في نهار رمضان حال كونه عامدا في الفرج وهو مكلف بالصوم ونوى من الليل وهو آثم بهذا الوطء لأجل الصوم فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة. فعليه القضاء والكفارة. Dia wajib qada, wajib kafarah juga. Ya. Tapi bagi yang jima ini, yang jima dia itu diwajibkan, yang pertama dia dapat dosa, yang kedua dia wajib imsak, ya, habis jimanya dia imsak, habis jimanya hukumannya, yang ketiga dia qada, imsak qada, al-qada alal faul, yang keempat dia wajib kafarah, yang kelima wajib at-ta'zir. Apa at-ta'zir artinya? Hukuman selain had. Hukuman yang di bawah had. Misalkan ya, had, bedanya had sama ta'zir. Kalau had itu dari agama, ketentuannya namanya had. Kalau ta'zir dari sultan, dari imam yang nentuin. Hukuman ta'zir itu tidak boleh melebihi had. Ya, jadi bagi yang jima ini dia punya 5 konsekuensi. Yang pertama dapat dosa pasti. Yang kedua wajib imsak habis jimanya. Yang ketiga qada alal faul, dia wajib qada langsung. 1 Syawal, 2 Syawal langsung qada. Ya, 2 Syawal berarti, 1 Lebaran. Kafarah wajib kafarah juga. Ini pembahasan kafarah nanti. Dan juga ta'zir dari imam. Sekarang ya qadi hakim ya. Nah, fuqaha ada dobit, jadi bukan cuma jima asal doang yang wajib kafarah, ada 12 quyud atau surut. Ya, ini silakan antum baca di kitab Nurul Roja juga ada pembahasan ini. Pokoknya di kitab Suluh Safinah itu ada pembahasan tentang quyud jima yang mewajibkan kafarah. Ya, yang pertama tajibul kafarah tu ta'ti. Tuh mana anak Adam?
Nah, Juki. Nggak ada wajib. Artinya apa? Salah. Hah? Angkat. Juki. Tu tak ti tak. Tak. Hah? Ah, sini. Kenapa tak? Nggak tahu. Hah? Tajibul kafarotu karena jadi fa'il. Diwajibkan kafaroh ya. Yang pertama ala watiin, khususkan untuk bagi suami saja. Ya, berarti kafaroh cuma untuk suami. Kharaja bihi, kecuali al mautu. Siapa mautunya? Wa huwa zaujah, istri. Fala kafarota alaiha. Berarti istri enggak wajib kafaroh, enggak wajib. Cuma batal doang. Berarti ini kafaroh cuma buat zauj. Tapi 4 ini istar baina zauj wa zaujah. Paham ya? Jadi yang pertama, nanti kalau antum pulang ke Indonesia ditanya, ya misalkan nih, Ustaz, antum kan dari Jordan nih, ada tetangga yang jima siang-siang Ramadan, apa hukumannya? Nah, udah tahu kan? Wajib kafaroh cuma buat suami. Afsada, jimanya emang dia merusak puasa. Kalau jabihi ghairu mufsid. Seperti apa? Kan nasi, orang yang lupa dia kalau lagi puasa. Tiba-tiba siang jima aja. Dia lupa kalau dia puasa. Berarti jimanya enggak merusak puasa. Paham ya? Saumahu. Kafaratul udma itu cuma ada di saum. Kalau jabihi ghairu saum kal hajj. Wa ghairuhu seperti sholat. Tapi sholat dia jima. Contoh, cuma batal doang tapi enggak wajib kafar. Lagi haji dia jima, enggak wajib kafar, cuma batal aja hajinya. Yauman tam. Ya, sehari full. Apa yang full? Bukan jimanya. Bukan yang full, bukan jima yang full. Awas. Ceng. Yauman taman ini orang yang jima itu hidup sampai selesai puasa, sampai matahari terbenam. Kalau jabihi ghairu yaumin tamin ka'an mata qoblal ghurub. Jam 11 siang dia jima. Jam 3 sore dia mati. Nah, dia enggak wajib kafar karena enggak yaumun tam. Paham ya? Min Ramadan, khusus kafaratul udma jima cuma di puasa bulan Ramadan. Kalau di kodok doang, misalkan puasa kodok enggak wajib. Suami ini dia punya utang puasa atau dia punya janji, dia nazar. Kalau anak lulus PNS, kata suami ini ya, anak demi Allah, anak bakal puasa dalam seminggu. Dia puasa seminggu. Pas puasa nazar ini dia nggak kuat, pengen jima. Jima adalah siang-siang, nggak wajib kafar, cuma Ramadan doang. Yang ke-6 yakinan. Bulan Ramadan secara yakin, bukan istihad. Kalau jabihi as-saum bil istihad. Ya, kayak tadi yaumus syak. Ya, dan ternyata walaisa min Ramadan, ternyata hari ini bukan dari Ramadan. Paham ya? Yang lainnya ala nafsihi. Ini ke siapa ini? Ke zauj. Jadi puasa ini ya cuma merusak ke zaujnya aja. Ya, ada kalau jabihi, ada puasa yang cuma merusak istri doang, tapi suaminya enggak rusak puasanya. Paham? Ya, jadi di kasus ini ala nafsihi, ini puasanya dua-duanya rusak. Puasa dia dan puasa istri rusak dua-duanya. Ada kasus kalau jabihi ala ghairihi, puasa ini ya, puasa ini buat dia enggak rusak, tapi buat istrinya jadi rusak. Apa contohnya? Kalau musafir jauh itu ada rukhsah buat tidak berpuasa. Oh, ini orang ini punya istri 2 misalkan, satu di Bandung, satu di Surabaya, kan udah safar jauh kan. Nah, dia safar jauh, istri pertama di Bandung dia puasa, nyampe di Surabaya dia capek,
Yang ada rukhsah dia enggak berpuasa. Dia jima lah dengan istri keduanya. Paham ya? Buat dia, iya dia batal, tapi dia ngambil rukhsah. Artinya apa? Puasa dia enggak rusak karena jima, tapi rusaknya karena ngambil rukhsah tadi. Paham? Sedangkan zaujahnya rusak karena apa? Karena jima. Dan zaujah enggak wajib kafar. Paham? Ya, paham di kasus ini? Ya, jadi ada suatu kasus di mana seorang suami itu dia jima tapi enggak rusak. Tapi enggak wajib kafar. Yaitu suami yang musafir dia ngambil rukhsah dengan jima tadi. Paham ya? Yang kedelapan, bil jima. Kalau jabihi biwedil jima seperti makan. Makan dengan sengaja di Syafi'i enggak wajib kafar. Khilafan Hanafiyah sama Malikiyah. Ya, Malikiyah Hanafiyah itu makan sengaja, mungkin sengaja wajib kafar. Ya, Syafi'iyah enggak. Wahdahu dengan jima satu-satunya. Kalau jabihi bil jima wa ghairihi. Ya, sebelum jima dia makan dulu. Dia tahu nih mentang-mentang dia udah ngaji fikih. Ya, siang-siang pengen jima. Wah, supaya anak enggak kafaroh, sebelum jima anak batal dulu lah. Makan dulu, minum dulu. Enggak wajib kafar. Karena apa? Dia batalnya karena makan, karena minum sebelum jima. Paham ya? Alladzi ya'tabihi, yang dia dapat dosa karena jima ini. Ya. Kalau jabihi alladzi la ya'sam, apa contohnya? Kasobi. Yang sobi dia puasa. Ini contoh aja, emang fikih agak nggak masuk akal contohnya. Ya, ada sobi jima, dia puasa walaupun dia nafal mutlak ya dapatnya ya, jima. Ya, atau musafir tadi, ya masa kali ini. Contohnya musafir, dia jima tapi enggak berdosa karena ngambil ruh. Paham ya? Li ajli saum wahdahu. Ya, ini jima hanya untuk membatalkan puasa wahdahu. Kalau jabihi lali adli saum wahdahu kal musafir alwati bizina. Ada musafir, udah nih musafir ini dapat rukhsah, tapi dia watinya dengan zina. Dia dapat dosa karena apa? Karena zina, bukan karena saum. Paham? Ya, yang mewajibkan kafarah itu kalau misalkan dia jima, dia berdosa karena jimanya doang itu. Sedangkan di sini kasusnya udah yang musafir, ya. Dia di sini kalau jima pun dia nggak dapat dosa. Akan tetapi dia bizina. Berarti ya sambihinya bukan karena jima, tapi karena zina. Paham? Ya, poin yang 11 yang terakhir wala subhata fi kharaja bihi fihi subha ka andonna baqo al-lail. Ini suami jima pas subuh-subuh. Nyangkanya masih malam belum fajar. Ya, ternyata jam 7 dia boleh jima. Loh, kok udah jam 7? Tadi Anda jima jam berapa ya? Nah, itu ada subha, enggak wajib kafar. Pokoknya ada 12 quyut ini baru wajib kafarah. Kenapa sih di Syafi'i susah banget supaya menerapkan ada kafarah di sini? Ini susah enggak? 12 quyut. Susah. Supaya apa? Supaya Syafi'i itu supaya orang manusia ini jangan sampai melaksanakan kafarah. Karena susah banget. Ya. Nanti ada hukuman-hukumannya, ya. Ini 12 surut diwajibkan kafarah di jima fi nahari Ramadan. Ini, ya. Silakan antum baca-baca kitab-kitab fikih yang lain. Ini pembahasannya setiap kita berbeda, Imam. Berbeda ibaratnya, berbeda contohnya. Ini contohnya anak ambil dari kitab Zadul Habib. Ini contohnya kayak gini. Baca di kitab Busur juga ada kitab Busur di sini. Ini kitab-kitab Yaman tuh kayak gini ibaratnya. Oh, bisa Set?
ulang yang wala tashbihat bihi. Wala subhata fihi. Wala syubhat. Kalau jabihi fihi subhah ka'an dhonna baqo al-laili. Mana yang ambil fikih saum? Ada enggak? Fikih saum. Nanti pas ujian ada ini. Ujian ada ini. Mujahid. Foto Jahid. Yang bagus. Ini dunia sibuk. Ada yang di sini, ada yang bergontol, ada yang di Madarik. Ya. Tapi ambil bis banyak yang ambil. Ya. Always. Iya, padahal kita ada buku banyak kan, tapi makan bilkis habis. Kenapa yang makan bilkis nggak ke sini? Sama-sama gratis. Kayaknya tuh perlu ngisi kajian di Matam Bilqis. Itu. Itu di sana. Cek Royan. Cek Royan. Udah ini? Itu bagus. وفي بعض النسخ سليمة من العيوب المضرة أي بالعمل فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين فإن Sekarang apa sih kafaroh itu? Kafaroh di puasa yang pertama. Di puasa itu murtabah atau takhir. Kafaroh di puasa itu tartib atau takhir? Tertib. Ayo. Siapa yang baru pertama kali ngedenger maklumat ini? Kafaroh itu bisa tartib, bisa takhir. Nah, kalau misalkan di puasa ini tartib. Apa contoh kafaroh yang takhir? Apa difaham? Kafarotul yamin. Yamin itu takhir. Karena pakai lafaz au katanya. Atau di ayatnya. Nah, ini yang puasa kafarahnya itu enggak bisa pindah ke yang kedua sebelum yang pertama enggak ada. Enggak bisa pindah yang ketiga sebelum 1 2 itu enggak ada. Itu mana tartib. Kalau takhir milih kayak yamin, mau puasa 3 hari silahkan. Ya, mau apa lagi? Mau itu rokobah dulu silahkan. Puasa 3 hari silahkan. Itu yamin karena Nah, kalau puasa nggak bisa dong. Kapan kita bisa puasa 2 bulan kalau kita nggak nemu hamba buat dibebaskan? Ya makanya ada cerita itu masyhur di kitab usul fiqh. Ada raja dari Maroko, dia punya banyak hamba sahaya. Budak-budak banyak dia. Ya, banyak. Banyak budak-budaknya. Nah, orang ini, raja ini, dia hobinya zina atau jima pas bulan Ramadan, siang-siang. Ya kan ya? Loh, gampang dong buat dia. Ya, tinggal membebaskan satu budaknya. Ya, hari pertama Ramadan dia jima, 1 dibebasin. Hari kedua jima lagi, 2 dibebasin. Ya enggak? Nah, ada seorang ulama protes. Loh, enak banget hukuman buat dia. Ya, lapor ke Qadi, ya Qadi, ini kafarah buat raja ini gampang banget. Ya, gimana kalau kita langsung pindah ke yang kedua? Apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Karena apa? Kalau pertama dia enak dong, jima ngebebasin. Karena dia punya banyak budak. Nah, ada fitrah gimana kalau kita hukum langsung dengan puasa 2 bulan supaya kapok, dia nggak jima lagi. Ya, apa jawab kodinya? Nggak bisa. Nggak bisa, karena itu udah ketentuan dari Allah. Jadi selama dia mampu, ya bebaskan hamba sahaya. Mau jima lagi, itu urusan dia. Ya, makanya itu di puasa Ramadan kafarohnya itu kafaroh bitartib. Yang pertama membebaskan hamba sahaya salimatin minal uyub. Dia nggak ada aibnya. Apa contoh aibnya di hamba itu? Cacat, dia nggak bisa kerja, ya, itu.
kita punya tiga al-kafarah pisau. Apa yang pertama? Itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub. Yang kedua, as-saum syahraini mutatabi'aini. Yang ketiga, Is'am sittin miskin. Ya, itu. Itku jadi ini bitartib. Awas ya. Ini masalah penting. Takutnya aku nanti pulang ke Indo ditanya, ada yang jima tapi anak pengen langsung ikam aja. Anak nggak mau ini berdua. Hukumnya nggak boleh. Cari dulu ada nggak budak yang bisa dibebaskan. Kalau misalkan ada orang yang jima ini, dia enggak nemuin budak kayak zaman sekarang. Misalkan di Indo ada yang jima. Di Indo ada budak enggak? Nggak ada. Nah, apakah bisa langsung ke saum 2 bulan? Apa nyari dulu? Nah itu masalahnya. Apakah langsung kita ke 2 bulan? Apa kita wajib nyari dulu? Ya, nah itqu raqabah ini kita punya masalah man faqadal siapa yang kehilangan kesempatan untuk membebaskan. Ada namanya syar'an, ada namanya hisab. Ya. Kalau hisab ini dobitnya faqadaha fi masafatil kosong. Nah, dobitnya hisab. Pokoknya emang dari rumah orang jima ini, misalkan dia rumahnya di A ya, dia nyari, kita ambil 90 kilo ya, masafatul kosong. Misalkan dari kota A ke kota B, dia udah nyari, dia nggak ada hamba sahayanya ya, maka dibolehkan langsung pindah ke kedua ya. Ada surah yang pertama yaitu la yajid samanuha. Apa artinya? Dia nemu budaknya tapi dia nggak punya duitnya. Paham ya? Atau dia lahu samanuha lakin zaidan an misliha. Dia punya uangnya, nemu budak ini, tapi harganya beda jauh. Ya, itu 2 contoh di syar'an, ya. Atau yang ketiga, dia wajadaha hamba sahaya itu ya, wa ghairu zaid ya an dainihi walau muajjalan wa an kifayati. Oh, ini dobitnya. Wajadaha wa zaidan wa kifayati ahlihi maskanan wa malbasan wa mat'aman. Ya, ini dobitnya. Kapan dikatakan ini mahal? Kalau misalkan dia dengan membeli hamba tadi, dia nggak bisa menafkahi keluarganya. Ya, itu dobitnya. Ini ada 4 contoh yang dibolehkan langsung ke as-saum oleh mutatabi'ain. Ya, bisa emang dia nggak nemu beneran. Apa contohnya? Dia udah nyari di masafatul, emang nggak ada. Dia punya uang, tapi nggak nemu hambanya. Nah, yang kedua, dia nemu hamba, tapi dia nggak punya duit. Nemu hamba, ya, dia punya duit,
tapi harganya lebih mahal. Kalau dia beli itu, dia nggak bisa menafkahi yang wajib dinafkahi, ya, atau dia nggak bisa bayar utang, walaupun utangnya muajjal, nanti bayarnya bukan sekarang, ya. Itu contoh liman fakoda itu. Nah, berarti setelah itu kita boleh langsung ke saum. Di saum ada masalah, ada koid, ada mutlak, ada muqayyad dengan syahraini mutatabi'aini. Ya, misalkan yang punya kafaron di sini, yang laki-laki, yang suami dia sakit, kata dokter, ente jangan puasa. Kalau puasa bisa bahaya. Sedangkan dia lagi puasa 2 bulan berturut-turut. Hal yaktor amla. Ya, apakah memotong istimroriyati saum 2 bulan itu atau enggak? Ya, itu masalah yang ada di saum. Nah, ini as-saum syahraini mutatabi'ain. Kalau misalkan dia nasian niat. Yang kedua, al-iftar li'udrin kamarodin, ya, au musafir. Kasus pertama, ya, dia 2 bulan ini kan wajib niat malam-malam, dia lupa niat malamnya. Nasiannya au al-iftar li'udrin seperti sakit atau musafir. Nah, yang kedua ada di sini al-junun, al-igma, al-mustagriqani lisawm, ya, atau wal haid wan nifas lil mar'ah fi kafaratil qatl. Karena cewek itu nggak mungkin kafaratul jima. Ya. Nah, kita punya berapa kasus ini? Ya, nasiannya al-iftar li'udrin kamarot al-musafir. Nah, di sini ada khilaf. Kita punya madhab jadi, kita punya madhab qadim. Ya. Kata jadid di sini hukumnya yajibul istinaf. Apa istinaf? Mulang dari awal. Ya, itu madhab jadid. Nah, kalau qadim enggak. Qadim dia lebih rahmah. Qadim enggak. La li'annahu laisa min ikhtiyarihi. Ya, itu. Kata qadim enggak memotong. Silahkan sakit dulu, sembuh, puasa lagi ngelanjutin jumlah yang pertama. Karena apa? Li'annahu laisa min ikhtiyar, karena sakit itu bukan keinginan dia. Paham ya? Itu contohnya. Ya. Bahkan kita juga di kitab. Di kitab ada enggak? Ada kan di kitab? Di Hamish kayaknya. Coba baca kitab. فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع صومهما فإطعام 60 مسكينا أو فقيرا كل مسكين مد أي مما يجزئ في صدقة الفطر. Mudun itu berapa sih? Berapa kilo sih? 1 mudin? Coba kita 1 mud. Mana yang anak syariah mana? Kayak ini Zat. Apa namanya tempat beras itu? Berapa kilo, berapa liter mud itu? Kalau di Indonesia? Aceh? 3,5 kilo. Yang benar. Enggak, besar banget. Berapa? 1, 2,4.
Berapa? Berapa? Dua setengah dibagi 4. Berapa? Setengah kilo lebih. Setengah kilo? Lebih. Satu mutnya kan? Ya, teman. Setengah kilo lebih nggak sih? Setengah kilo lebih. Kan kilo kan, bukan gram kan? Iya, kilo. Di zakat fitrah satu sok. 1 so 4 amdad. Satu sok 4 amdan. Iya. Paham ya? 4 amdan itu Syafi'i 2,7, Hanafi 2,8. Nah, ya Jufar. Ente pemimpin nggak tahu awas ini. Awas nih nggak tahu. Nah, di zakat fitrah satu sok sepakat. 4 madhab satu sok zakat fitrah. Di mana khilafnya? Di jumlah soknya. Jumhur 3 madhab itu 4 amdan. Iya 2,75 kalau nggak salah. Ya 2,75 kilo. Hanafiyah lebih tinggi 3,8 kilo satu soknya. Ya, itu. Nah, Berarti perbedaannya di hitungan satu mutnya atau jumlah mutnya? dihitung satu mutnya. Satu mut berapa Satu sok? mut. Iya, Satu mut berapa? mizannya. Kita sepakat. 4 madhab sepakat bahwa satu sok itu 4 mut. Sepakat. Ya. Kenapa itu bisa khilaf? Khilafnya itu muncul dari perbedaan 4 madhab pakai apa wajib mengeluarkan zakat fitrah. 3 madhab itu min kutil balad, golib kutil balad. 3 madhab wajib dengan makanan pokok yang umum dipakai di negara itu, golib kuti baladihi bahasanya. Sedangkan Hanafiyah cuma 3 doang. Tapi itu kok. Enggak, hintoh, gandum, Oh. sair, sama taman. Hanya cuma 3 doang. Jadi kalau Syafi'iyah itu melihat di mana tempat tinggalnya. Ya di Indonesia pokoknya beras. Di Jordan katanya komah, ya gandum itu di Jordan ya. Tapi Hanafiyah enggak. Hanafiyah dimanapun dia tinggal 3 doang yang boleh. Hintoh, gandum, sair, sama taman. Nah itu bedanya. Kalau kata Imam Kasani itu terdapat perbedaan di jumlah kilonya syair sama komah. Ya, ada perbedaan. Berarti satu mud itu berapa? Nah, lupa. 2,7 Kita bagi udah 4. kemana-mana kita? Hah? Satu mud bukan satu sok ya, kan ngomong satu mud. 2,7 bagi 4. Kilo. Hah? 0, 6 kilo. ya kalau divat minus sekian kilo. Kita segitu. Ya bagi aja 4 mud itu 2,7 kilo. Di Syafi'i ya, gitu. Di Syafi'i. Ustaz, berarti dua-duanya sebenarnya marin apa namanya? Murunah gitu Ustaz, sebenarnya. Apa belum apa? Maksudnya di Hanafiyah juga walaupun syadid di sinafnya apa namanya harus mengeluarkannya harus 3 tapi bisa mengeluarkan kimah. Kalau di Syafi'iyah nggak boleh ngeluarin kimah tapi kutnya sesuai tempat tinggalnya gitu. Jadi Ya masing-masing punya salbiah sama ijabiyah. Hmm. Masing-masing punya salbiah sama ijabiyah. Ya itu. Kalau yang karena junun, igma, haid sama nifas itu nggak wajib nggak wajib karena itu emang dari syariat. Haid itu nifas itu nggak bisa dikontrol. Ya, pembahasan apakah memotong nggak istinafiyah, istimroliyah, saum. Ya, itu loh. mau tanya lagi. Haid. Tadi yang manfaqadal itu yang hisan itu harus dicari Ustaz. Harus dicari. Nggak bisa misalkan bitawatur gitu. Apanya? Akhbar dari orang adil. Enggak. Kita nyari sendiri. 90 kilo. Zaman sekarang. Jadi gimana? Gimana nyata betul? Yuk, tinggal naik motor, naik mobil, Nanya-nanya gitu. nanya. Agak gila juga. Itu jangan jangan tahawun di masalah ini. Mentang-mentang ada sosmed, info hamba-hamba. Bukan gitu. Ente langsung ke pokoknya sampai kita ambil 90 kilo dari rumah ente. Ya, 10 kilo loh Ustaz. 10 kilo ke kampung ini nanya ke tokoh masyarakat. Di sini ada budak enggak? Nah, Ustaz, nih pertanyaan lagi nih. Apa? Misalkan dari dia bertanya itu tuh malah
nggak bikin warga-warga jadi resah gimana? Tiba-tiba kan nanyain hamba kan tuh gak etis secara moral gitu. Ya enggak semua. Kalau warga ditanya, datang ke tokoh masyarakatnya aja. Ke kiainya, kan sama Oh, kan? kiai. Iya, Pak. Bukan camat nih. Nah, Karena kabar adil berarti. Iya. Berarti misalkan dari nah, makanya di kampung cukup satu aja. Maksud anak enggak semua warga. Tadi kan tuh bilang Iya, nanya-nanya satu makanya. Contoh ya, info. Contoh, info. Ada orang di Jubayah dia jimaknya. Contoh ya, maka dia harus 50 kilo ini ke Irbid misalkan. Karena berarti dia di Manhal berhenti sebentar di Manhal, ya enggak? Ya enggak? Nanya ke kiainya, kiai di Manhal ada budak enggak? Kata di Manhal enggak ada, udah. Manhal mana lagi? Ke Abu Nusair misalkan, ya berhenti di situ, nanya satu, gitu loh, bukan satu rumah, bukan. Berarti nanya ke kiainya supaya nggak terjadi fitnah yang Dan macam-macam. sama-sama paham. Nah. Oh, orang ini karena kan kalau zaman sekarang nggak nanya ke kiai sih. Mungkin tanyanya ke apa? ke ChatGPT. Lurah. Pemerintah sih, pemerintah kan ada datanya. Oh, silahkan. Boleh data nih. Mau ke Kodi, mau ke Kiai, mau silahkan. Yang penting kita udah turun langsung. Supaya kita tenang. Kita di sini, ini salah kita loh. Salah yang jimat. Enak banget cuma nelpon-nelpon. Aja ada budak enggak? Oh, enggak ada. Wow, enak banget ini. Ya. Kenapa di sini ada dobit? Masafatul qasr supaya kita jalan nyari sampai 90. Itu hikmahnya. Ya, itu dia info-info hamba enggak info hamba enggak ya, harus kita nyari sendiri. Ya, itu. Paham? Itu buat yang syahrul mutatabi'in itu nggak bisa yang niat kayak Ramadan di awal langsung niat puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, silahkan. Mau kalau dan Imam Abu Hanifah. Imam tapi tiap malam wajib nih. Ya, walaupun ada 26 nas ya. 6 nas fikih yang mengatakan boleh tadi taklid langsung. Kalau jadi Ramadan ada nas fikihnya mengatakan boleh taklid. Kalau mutatabi'in sejauh kitab yang Anda baca belum pernah nemu ada ulama fikih yang membolehkan sekali niat full. Karena apa? Di tengah-tengahnya kita belum tentu kita yakin bisa full puasa 2 bulan. Kayak tadi bisa jadi head yang cewek, bisa jadi yang itu lupa niat, bisa jadi ada sakit, ya itu. Ada pertanyaan. Ahlan. Salam. Itu Mas Bawas yang jima nih ya, hati-hati. Mau pulang soalnya. Mau pulang takutnya. Pertanyaan pertama kan Banyak. ini terkait sama ini saum yang kafara yang kedua ini. Ya. Kan itu kan Syawal ini muqayyad sama mutatabi'in kan. Berarti apakah dia boleh terpotong gitu kan sama itu? Kedua, apabila misalnya di puasa ini, di puasa kafara ini, dia jima lagi, ya, apakah dia nambah lagi puasa Syahron Tatabia ini, ataukah ini cuman terhitung di bulan Ramadan doang? Gitu. Udah. Mau jawab? Nah terus ketiga, Ada tiga. kan nih orang puasa Ramadannya 30 hari nggak sanggup nih, bisa jima kan dalam 1 hari itu. Apalagi dia disuruh puasa 2 bulan itu, bisa aja dia bilang di awalnya ini, oh anak udah nggak sanggup gitu. Jadi kalau dia udah bilang nggak sanggup kan di situ ajis kan. Berarti apakah dia boleh langsung ketiga, yaitu kitam? Yang pertama, apa pertanyaannya? Satu aja dulu. Karena boleh nggak terpotong itu kan itu mutatabi'in. Iya, karena apa dia terpotongnya? Tadi makanya karena dia lupa niat, misalkan malam itu dia nggak niat, atau karena dia buka liudin dengan ada alasan, kayak sakit, kayak safar, ya. Pokoknya semua buka puasa karena ada alasan. Nah, di situ khilaf. Masa jadi sama ada qadim. Kata jadi yajibul wajib mulang dari awal. Yang utama jadi. Ya. Nah, kata qadim la yajibul istinaf li annahu laisa min ikhtiyari, karena sakit, safar itu bukan kemauan dari orang itu. Paham ya? Itu. Nah, yang kedua misalkan dia gila.
dia ijma. Dan ini dia sekalian full, mustadrik, mengambil satu hari full. Mustadrik ini ya, atau haid sama nifas di cewek yang kotor, kafalah kotor. La yajibul isti. Nah, karena apa? Haid sama nifas bila sama pingsan ini di luar kontrol manusia. Paham ya? Yang pertama udah dijawab. Berarti pada asalnya nggak boleh. Akhirnya nggak boleh. Kecuali ada uzur. Ada uzur. Paham ya? Yang kedua, kalau dia pas puasa jima, apakah nambah jima? Nambah kafaroh lagi? Jawabannya enggak. Dobitnya apa? Yauman taman min Ramadan. Kafaroh dibuat di jimanya puasa cuma di puasa Ramadan. Kafaroh nazar itu enggak wajib kafaroh lagi. Berarti andaikan dia jima 30 hari di bulan Ramadan. 30 hari? Di bulan Ramadan. Iya. Berarti 2 bulan dikali 30. Nah itu berapa kali dia jima? Karena sekali jima itu dia wajib kafar kalau udah ada 12 surut ini. Paham ya? Nah, pertanyaan ketiga, gimana kalau dia enggak kuat puasa 2 bulan? Ya, gimana? Anak aja 30 hari enggak kuat, makanya ada jima. Kok ada perintah 2 bulan berturut-turut? Apakah di sini kita langsung bisa it'am? Ya, atau enggak? Ya, di sini ada khilaf. Ada yang ngomong itu fi dhimmah. Ya, fi dhimmah, nanti urusannya di akhirat. Ya. Karena apa? Di sini ini suatu hukuman buat dia. Ya, dia mampu enggaknya itu urusan dia. Ya, itu fi dhimmah. Nanti bainahu wa bainahu nanti. Ya. Nah, yang kedua, kalau dia aziz emang dia enggak berpuasa, silahkan dia ke tapi limanya masih ada. Limanya masih, karena suatu hukuman. Artinya yang tahu benar-benar gak sanggup itu dia sama Allah. Iya. Ya. Kecuali ini, kalau apa? Kalau ini kan emang kita ngelihat di dunia nyata nggak ada hamba. Nah, kalau ini lima, ya, atau dia langsung hitam, tapi limanya masih ada. Atau apa? Ini Ana pernah nanya masalah ini sama dosen Ana. Ya. Waktu itu beliau kasih jawaban untuk menentukan kemampuan Berpuasa. ya mampu atau tidak untuk menanggung puasa selama 2 bulan itu tidak ditentukan oleh diri kita sendiri, tapi Ya. ditentukan oleh dokter. Gitu. Nah itu tapi beliau nggak ngasih spesifikasi rujukannya itu seperti apa? Apakah dari kawan mutaqaddimin atau memang dari mutakhirin? Kembalikan kalau hibroh, ya. Kahrutin. Ente puasa ini kuat enggak? Kalau ente 2 bulan ini berpuasa bakal bahaya. Misalkan ya, kalau ente berpuasa 2 bulan, ente bakal bahaya nih buat kesehatan ente kalau dokter itu ya. Nah, maka di situ tadi hukumnya, ya bisa fidzimah, ya, atau bisa jadi Ada lagi masalah ketiga, ya, misalkan dia emang nggak mampu berpuasa, dia juga orang miskin, nggak mampu memberikan 60 anak hayo. Apa hukumannya? Memberikan nafkah ke keluarganya kalau nggak salah. Itu dari hadis. Ya, Nabi ngasih kurma kalau masa satu. Ya. Kasih ke keluarga ente. Ya, dari situ kan hadisnya. Itu. Dari situ ke dimah lagi. Ya, pokoknya kafaroh itu kalau kalau ada yang nggak mampu tiga-tiganya itu fidzimah. Udah, jadi tanggungan dia. Hal itu hukuman buat dia. Dia nggak bisa lepas hukuman itu kecuali dia sudah melaksanakan hukuman tadi. Makanya ada masalah itu ada bara'atul dhimmah. Ada kan masalah itu bahwa dia sudah lepas tanggungan. Di sini dia belum lepas. Berarti dhimmahnya masih ada dia di beban. Paham ya? Iqra. فإن عجز عن الجميع استقرت الكفارة في ذمته. Nah ya, kalau tiga-tiganya dia nggak mampu tadi, dia udah tua jima, dia udah tua udah miskin. Contoh, dia tua miskin jima di siang Ramadan. Ya, dia nggak punya duit buat hamba, dia nggak kuat puasa, dia nggak ada duit buat 10 orang udah. Maka istaqarrat
dhimmah nanti di sidangnya. Ya, Beb? Ya. Ikra. فإذا قدر بعد ذلك على خصلة من خصال الكفارة فعلها. Nah, kalau misalkan tahun ini dia miskin, tahun depan dia dapat hadiah. Ya, dapat hadiah dia. Punya uang banyak. Dia bisa nih salah satu nih. Kata dia, anak punya uang ada nih harganya buat beli hamba, tapi hambanya enggak ada, ya enggak. Oh, anak puasa kayak kakek anak enggak kuat, tapi anak bisa yang ketiga. Silahkan bayar yang ketiga, ya. Itu, ikut. ومن مات وعليه صيام فائت من رمضان بعذر كمن أفطر فيه لمرض ولم يتمكن من قضائه بأن استمر مرضه حتى مات فلا إثم في هذا الفائت ولا تدارك له بالفدية. Contoh, ada si fulan ini dia mokel. Jam 1 siang dia mokel, jam 3 mati. Ya, contoh, makanya yang mokel hati-hati yang mokel. Kalau mati bisa kapan aja enak ya? Iya. Ya. Atau ada ya. Ini anak membahas yang mokel dulu nih. Kalau yang ada alasan anak tua penyakit itu beda apa? Beda hukum. Ya, ini mokel-mokel aja nih ya. GMMA. Yang mokel-mokel aja. Ya. Nah, kita ada masalah ya. Man mata wa alaihi saumun faitun min Ramadan. Barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai utang satu puasa yang terlewat dari puasa Ramadan. Alhamdulillah. Ya Allah. Satu masalah lagi, ayo selesaikan. Loh, emang udah ini? Selesaikan. Belum. Aku tuh senang banget buat Bang. 48. Kalau misalkan dia modeling kaan lam yatamakkan min qadaihi kaan istamarra maradihi hatta mata la ithma alaihi wala fidyata wala qada.
Belum selesai kajiannya. Masalah terakhir. Udah buka belum? Yang terakhir. Oh ini. Ya. Ini masalah antum-antum ini. Satu-satu Ya, yang mokel siap-siap. Nah, man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi saumun, dan dia punya utang puasa dari bulan Ramadan. Kita lihat, kalau misalkan dia biudrin, apa arti biudrin ini? Dia mokelnya dengan ada alasan. Ya, ini biudrin, ya, ka'an lam yatamakan min qada'ihi, dan dia itu belum ada waktu buat mengkodoknya, seperti ka'an istamadro maroduhu hatamat. Misalkan dia bukanya karena dia sakit pas Ramadan, ya, Ramadan dia sakit, dia buka puasa, mokel, ya, batal puasa dia, dan dia sakitnya itu nyambung sampai dia meninggal, enggak ada waktu sekalipun dia buat mengkodok. Ya, itu contohnya ya. Apa hukumnya? La isma alaihi, yang enggak dapat dosa, wala fidyah, yang enggak wajib fidyah. Karena apa? Dengan bi'udlin dia. Ya, wala kodok, dan dia enggak wajib kodok. Ya, dari keluarga yang ditinggalkan. Ya, bi'udlin. Nah, yang kedua, bigoyri dia buka puasa tanpa ada alasan. Wa mata qabla tamakun, dan dia meninggal belum sampai mengkodok, ya, dia udah mokel, dia enggak mengkodok tapi udah apa hukumnya? Kata jadi yang utama dia wajib fidyah setiap hari min tarikatil mayit, kalau masih ada. Berarti apa di sini? Dari yang sulus min mali, ya enggak? Mana yang harus follow-in? Mana yang follow-in? Berapa? Dalikah mayit itu sulus min malil mayit? Paham ya? Nah, berarti fidyah itu diambil dari sulusnya karena min hakil mayit. Wa masih wa sulus itu buat ahlul waris nanti, ya. Nah, alaihi fidyah, dan dari mana uangnya? Min tarikatil mayit likuli yaumin muddu to'amin. Ya, mud tadi. Ya, nah madhab qadim ya juzu liwalihi an yasuma anhu. Dibolehkan buat keluarganya itu apa? Berpuasa. Ya, berpuasa untuk si mayit tadi. Ya. Ingat, di sini wali. Di mana yang puasa ajnabi? Bukan keluarganya. Ya. Yang mokel si Aceh, yang puasa Zufar misalnya. Kan ajnabi. Ya, paham? Boleh apa enggak? Nah, di sini mazhab qadim pun walaupun enggak diambil hukum ini, dibolehkan puasa bagi keluarganya. Gimana kalau ada masalah yang puasa orang lain? Apakah wajib dengan izin wali atau wajib dengan izin cukup dia langsung puasa aja? Ya, maka itu yang utama harus ada izin. Yang pertama dari mayit atau izin daripada wali mayit. Jangan tiba-tiba hakim puasa aja. Caranya buat siapa? Buat Zufar yang udah meninggal. Ya, persahabatan. Ya, contoh Zufar. Kalau di antara dua ini yang utama apa sih? Mana? Jadid apa qadim? Jadid dong. Jadid ya. Paham ya? Udah buka? Minum air. Udah kan ini Ustaz? Udah belum nih? Kok ragu-ragu gitu ngasih air? Di udrin ini termasuk ini enggak Ustaz? Pikun. Apanya? Pikun, sakit pikun. Itu biudlin. Sampai meninggal dia. Ya. Berarti itu enggak perlu fidyah. Enggak. Oh. Dengan salah dia enggak ada waktu sehat ya, sampai meninggal. Kalau dia belum meninggal dibayarkan fidyah untuk ininya enggak? Apanya? Ini misalnya orang tua pikun.
terus lama tukang perhitungan, nggak bisa puasa dia. Kita bayar sebagai walinya, kita bayarkan fidyah ataukah di itu makfu gitu. Bayar fidyah. Bayar fidyah. Setiap pada fajr boleh. Setiap hari ini. Yakin nih ada kakek nenek kita, wah udah tua banget nih kakek nenek kita. Yakin beliau nggak bisa berpuasa, ya enggak. Nah, maka bagi ahlinya setiap dibolehkan. Setiap hari pada fajr bayar fidyah buat hari ini. Dibolehkan. Atau nanti bulan Syawal dihitung majmuknya. Yang nggak boleh fidyah qabla Ramadan. Itu nggak boleh ya. Fidyah itu yang dibolehkan setiap hari Ramadan, boleh kenapa? Yakin hari ini dia nggak bisa berpuasa. Atau bulan Syawal pada Ramadan dibolehkan karena udah ada hasil. Dia udah tahuan dia nggak berpuasa. Yang nggak boleh qabla Ramadan karena masih mutawaham. Ya, Nggak ada sendok. siapa tahu nih nilai kakek pas Ramadan dia sehat. Nah, gitu ya. Jadi fidyah itu dibolehkan dibayarnya setiap hari, boleh. Kalau beliau, seseorang yang meninggal, tapi keluarganya nggak tahu dia punya utang puasa. Udah. Izin bagi orang. Nah, dulu. Nih, Zat, kan ada misalkan ada orang nih 5 hari dia tuh ngelakuin zina, ya kan? Cuma pas hari ke-6 dia meninggal. Nah, yang berhak kan berarti bayar ahlinya kan? Apa Zina apa jima? jima? Dia meninggal pas bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan meninggalnya. Jimanya itu wajib kafalah enggak? Wajib, Zat, wajib. Misalnya wajib. Yang diserahkannya ke siapa? Dia ada waktu enggak buat tamakun baik kafalahnya. Ada waktu enggak? Kayaknya berturut-turut gitu, Zat. Berturut-turut misalnya sehari, 2 hari, 3 Ada hari. kemungkinan enggak dia bayar kafalahnya. Kalau dia ada kemungkinan, ya maka di sini masuknya. Jadi ya. Pakai Untuk penerapan tadi Ustaz, yang hamba saya tuh masih sampai sekarang ada harus. Tapi bukannya zaman sekarang budak tuh dianggap kriminalitas Ya, gitu. tapi bukan berarti kita menafikan hukum ini. Makanya ikhtiar ya. Tetap ikhtiarnya ada, ikhtiarnya harus ada. Supaya apa? Kita menjalankan perintah aja. Walaupun kita udah tahu nggak ada kan, tetap kita nyari dulu gitu. Tapi ada gini Ustaz, mungkin ada ilat lainnya. Iya apa? Ani pernah nonton satu video, Ya, dia konten kreator keliling gitu, interview gitu kan. ya. Katanya ada beberapa kota yang masih memperlakukan sistem budak, termasuk di NTT kalau tidak salah. Ada. Iya. Katanya di NTT dia perbudakan itu tapi tidak seperti perbudakan di zaman dulu gitu. Dia bekerja di rumah orang, Buka. tapi dia tidak digaji gitu. Tapi memang secara harfiahnya memang itu sebagai budak dan sebagai adatnya. Nah, kalau misalkan sekarang kita terkena hukum ini, Ustaz, kalau kita cuma mendengar bisa mendapatkan informasi verifikasi kebenaran budak itu cuma ada di tempat itu, apakah kita wajib di situ? Yang pertama, emang itu budak dia muslim bukan? Kalau muslim dia bukan budak. Emang tadi. Paham ya? Berarti ini Ceng. etaknya mutlak nggak mukayat. Dia mukayat bil mukmin, bukan mutlak. Yang sekarang setelah ini ijma ulama sepakat bahwa abad sekarang itu Islam itu bukan hamba muslim ya. Yang lihat dulu yang hamba itu siapa? Paham ya? Kalau misalkan emang orang kafir hamba, oke, sepakat. Hamba. Jauh nggak? Jauh ke sana. Kalau emang mau ke sana silahkan. Ya aslinya dia udah menggawa karena lebih dari masa fatul kosa. Gitu. Kan. Kalau yang tadi miskinnya itu misalkan satu orang miskin aja tapi tiap hari kita kasih orang miskin yang sama boleh? Boleh. Tapi aturannya 60 sehari, 60 orang. Sehari 60 hari. Tapi kalau satu miskin 60 hari nggak apa-apa. Bisa, tapi nggak afdol. Itu khilaful aula.
Bawat ini api kan. Kebelet kawin di sini. Coba, anak ada tugas buat ini. Siap.